Malam ini, saudara, kita di pasal yang ketiga dari surat pertama Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, pasal pertama ini ada beberapa poin yang Paulus ingin sampaikan kepada kita, ya, yaitu mengenai kehidupan orang Kristen yang disebut dengan istilahnya itu baik, uh, Kristen baik, ya. Kemudian juga mengenai Kristen yang rohani. Kemudian juga mengenai setiap orang yang melayani Tuhan, ya, walaupun dia punya pelayanannya ada yang besar, yang ada mungkin tidak besar, tapi sama-sama mendapat upah, ya, sama-sama mendapat upah. Dan juga ada yang melayani, membangun dengan uh, emas, perak dan sebagainya, dan juga pakai dan sebagainya. Ya, ada yang harus diuji, nanti satu hari diuji di pengadilan. Saya selalu pakai istilah KPK, ya, supaya saudara ingat gitu ya. Nah, itu kemudian juga mengenai terakhir Paulus ingin supaya kita jangan sombong karena hikmat dunia ini akan berlalu, ya. Nah, oke. Okay. Nah, mari kita lihat saudara pasal pertama, kita lihat ayat 1 dan yang ke-9. Nah, di dalam pasal ini Paulus mau supaya kita bisa boleh menjadi orang Kristen yang sebenarnya sudah harus dewasa begitu ya. Nah, Paulus mengatakan demikian di dalam ayat yang pertama, dia mengatakan kepada orang Kristen yang ada di Korintus, ya, mengatakan dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak banyak berbicara dengan kamu, ya, seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi, yaitu belum dewasa dalam Kristus. Nah, jadi Paulus di sini melihat di gereja Korintus ini ada yang ya manusia rohani, ya. Kalau kita apa namanya terjemahkan itu kan yang sudah rohani, ya, memiliki pengetahuan iman, punya dasar-dasar iman yang kuat. Dan juga ada yang belum, tapi mereka hidupnya seperti manusia duniawi. Nah, orang Kristen yang demikian, ya, belum dewasa dalam Kristus. Nah, ini yang Paulus lihat apa yang terjadi. Mungkin bukan hanya di Korintus, ya, mungkin di setiap gereja lokal yang punya punya orang Kristen yang seperti ini. Oke, Paulus mengatakan dia memberikan susu, itu makanan kepada jemaat gitu ya. Kenapa? Karena mereka belum bisa makan yang keras. Nah, ini salah satu analogi contohnya itu anaknya Nathan kan, si Clark, ya. Sekarang dia hanya makan yang bisa yang lembek-lembek, yang susu dan sebagainya, belum bisa makan daging, kita mengatakannya, belum bisa makan ayam goreng. Nah, kalau Esra, wah, sudah punya gigi, sudah mature, dia sudah bisa makan yang keras, tidak masalah, kan begitu ya, saudara ya. Nah, ini terus mengatakan demikian, bahwa di dalam gereja gereja ini yang manusia duniawi ini, yang belum orang Kristen yang belum dewasa itu, ya, kadang-kadang kita pikir juga kenapa masih disebut dengan manusia duniawi, ya, gitu ya kan, kanal, kalau King James pakai itu kanal, karena karnal, ya, kanal, ya, karena masih selalu menuruti keinginan dagingnya itu, ya. Nah, ini buktinya apa? Karena orang Kristen yang demikian ini bisa dibuktikan. Apa buktinya? Kamu masih ada iri hati katanya. Ya, sirik, ya, kalau bahasa sehari-hari, ya. Iri hati. Nah, kemudian ada lagi apa yang terjadi dalam gereja itu. Kalau di sini di King James ada strife. Strife itu sebenarnya adalah perselisihan, ya. Perselisihan itu artinya bisa selalu punya kecenderungan tuh mau mau berantem aja gitu loh, ya kan? Berdebat langsung emosi berantem gitu ya. Nah, ada satu kata yang nggak di lain nggak terjemahi, division, division, ya, division nggak ada, ya. Nah, coba lihat di lain itu nggak ada kan, ya. Nah, apa itu? Perpecahan, terjadi perpecahan gitu.
memang Paulus juga menyadari ya bahwa dalam satu gereja itu ya seharusnya kita harus menandakan mereka yang membuat perpecahan. Tapi perpecahan itu akan terjadi ya kalau saudara lihat di pasal yang pertama ya. Kenapa? Karena kalau terjadi perpecahan itu adalah untuk menguji ya kita punya itu ya argumentasi, logika, dan juga uji dengan apa kita punya dasar teologi ya atau kita punya uh, doktrinal ya bisa diuji itu. Makanya nanti bisa lihat yang teruji itu betul kita yang sesuai dengan Alkitab. Makanya ya kita harusnya memisahkan diri dengan yang lain yang tidak Alkitab dia ya. Oke, kalau itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus Paulus mengatakan, you manusia duniawi ini, mas. Terus ada lagi mengatakan itu, selalu mempro seseorang, bisa mengidolakan juga ya, atau mengagungkan seorang. Makanya di dalam pasal 1 Paulus sudah sebut, nah di sini dia sebut lagi. Nah, dia mengatakan ini, ya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Nah, ada yang memuja-muja kan, dalam tanda kutip artinya memuja ya. Artinya mengrespek atau mengagungkan dia, bisa mengidolakan dia, oke. Saya pengikut Paulus lah kalau gitu. Aku golongan Paulus karena Paulus hebat dari yang lain. Yang lain nggak bisa buat mujizat. Paulus bisa buat mujizat. Paulus dia khotbahnya, teologinya tinggi dan sebagainya. Ini ada orang yang pro ke atau ikut golongan Paulus kan. Kemudian ada yang kata, aku ini Apolos. Kenapa Paulus menyebut Apolos saudara ya? Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, Apolos itu kita mengatakan pintar berbicara ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Pintar ngomong ya. Dia orang yang hebat. Makanya Paulus menulis namanya, mengangkat namanya dari yang lain yang nggak pernah pakai nama Timotius, Titus, dan rekan-rekan lain. Tapi Apolos, kalau saudara lihat Apolos di Kisah Rasul, betul dia berasal dari Alexandria ya. Orang yang smart, pinter, pintar berbicara, fasih lidah kalau bahasa Indonesia mengatakannya. Oke, ini Apolos, wah ngagung ya, oke ya. Kemudian ini menunjukkan apa? Manusia masih menunjukkan kamu manusia duniawi yang bukan rohani katanya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat yang kelima dan seterusnya 9 itu. Oke. Lalu di sini mengatakan ya bahwa Apolos atau Paulus, mungkin ada yang lain-lain ya. Mereka ini adalah orang-orang yang melayani atau pelayan Tuhan. Atau istilahnya di sini disebut kami ayat 9. Kami adalah kawan, kawan sekerja Allah. Nah, dia tidak mencela yang lain dia. Dia tahu semua itu mereka mungkin ada pandangan-pandangan yang berselisih sedikit. Mungkin ada seperti Petrus pernah berselisih dengan Paulus. Tapi Paulus sangat menghormati. Nah, maka itu kan Paulus pernah menyebut ada yang golongan Petrus, Sefas dan sebagainya. Dia sangat respect mereka. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang dipanggil Tuhan, yang melayani di ladang Tuhan. Ya ladangnya siapa? Ya itu mereka, gereja itu. Mereka adalah orang yang menanam, ada yang menyiram dan sebagainya. Ada yang bekerja akan dalam arti kerja keras, ada juga yang mungkin hanya menyiram saja. Yang biasanya yang pemula itu bekerja keras. Kalau seperti ada ladang itu dia nyangkul, bersihin dan sebagainya, ya. Lalu ada yang menanam. Terus ada yang setelah itu ada yang menyiram. Nah, itu biasanya kalau gereja besar gitu, yang pemula yang kerja keras, kemudian generasi berikutnya enak-enak ya, menikmati kan. Nah, mereka menyiram ya. Tapi Paulus mengatakan yang menanam dan yang menyiram itu sama-sama akan dapat upah. Tapi yang paling penting dari itu, dari yang menanam dan menyiram, tapi adalah yang memberi pertumbuhan. Saudara perhatikan ya, yang pertumbuhan itu di ayat 7. Ya, yang di ayat 7 itu ya, saudara perhatikan ya, pertumbuhan. Nah, bagaimana?
Nah, Tuhan yang memberi pertumbuhan ya. Tentu ini ada hubungan dengan pekerjaan Roh Kudus ya, saudara ya. Maka itu Paulus mengatakan kita jangan memakai hikmat manusia, tapi the power of the Holy Spirit, the power of God itu. Oke. Kemudian Paulus mengatakan lagi, oke, di ayat yang berikutnya. Nah, jadi pokoknya yang menanam, yang menyiram sama-sama dapat upah sesuai dengan pekerjaannya. Oke. Nah, kita nanti akan dapat upah kan di pengadilan KPK, yaitu the judgment seat of Christ. Oke. Nah, kemudian mereka yang melayani, saudara, diibaratkan dengan seorang yang sedang membangun gedung, ya, dan membangun bangunan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya, lalu di sini mengatakan demikian. Oke. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, Paulus menyadari dia seorang hamba Tuhan, dia seorang rasul yang mendapatkan amanat dan yang dipanggil bukan karena kemauannya, tetapi karena kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia dipanggil, dia diberitakan Injil, maka itu pelayanan disebut kasih karunia Allah, the dispensation, the grace of God ya, kalau saudara kita baca di Efesus pasal 3 ya. Oke. Oke. Nah, ini kasih karunia yang dianugerahkan aku sebagai ahli bangunan. Jadi Paulus ini mengatakan seolah dia itu diibaratkan dengan seorang arsitek. Arsitek mungkin ada yang pintar nggak pintar menggambar ya, tapi ada juga yang bisa membangun dia gitu kayak ahli bangunan gitu ya. Nah, yang cakap telah meletakkan dasar. Dia sudah meletakkan dasar itu, Paulus itu. Dia sudah bangun-bangun, ya orang lain yang harus meneruskan bangunan itu sampai komplit, sampai selesai seharusnya kan. Nah, lalu dasar itu siapa sebenarnya? Dasar itu telah diletakkan oleh Yesus sendiri, yaitu Yesus sendiri yang dasar. Jadi pelayan Tuhan, kita semua yang melayani di satu local church, kita sama-sama melayani itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kita bangunnya harus pakai apa? Membangun di dasar itu. Nah, Paulus mengatakan sini, ada yang membangun dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Itu ayat 12 ya. Ada yang bangun dengan kayu, rumput kering atau jerami. Nah, ini sebenarnya interesting juga kita membahas itu. Kenapa harus disebut emas? Emas itu, saudara, simbolnya tentang Yesus adalah ketuhanannya yang mulia itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara kita ingat, orang Majus pergi ke ke tanah Yahudi atau ke tanah Israel mencari raja orang Yahudi yang telah lahir. Mereka ingin datang menyembah dan mereka datang menyembah dan membawa hadiah. Hadiah pertama yang disebut itu emas. Emas itu melambangkan apa? Melambangkan ketuhanan Yesus dan dia ada raja. Ada raja. Oke, nah, you membangun apa di atas dasar Yesus itu? Hah? Oke, nah itu adalah menggambarkan Yesus, Tuhanan dan dia ada raja. Kemudian perak, kita bangun perak ya. Kalau perak memang nilai dengan emas dan perak kan beda ya. Dia udah agak tingkat bawah ya, perak. Nah, perak itu biasanya untuk currency uang sebagai transaksi yang dipakai. Yusuf dijual oleh saudaranya 30 keping perak. Nah, pakai sikal itu atau perak ya. Oke, dipakai. Kemudian Yudas, oh sorry, saya salah. Yusuf dijual 20 keping perak ya. Betul nggak ya? Atau saya tadi saya ada tulis ini, saya kadang-kadang bisa lupa juga ya. Oke. Kalau Yusuf dijual 20 keping perak. Oke, Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Nah, itu istilahnya perak. Oke, memang zaman dulu orang memakai currency-nya uang yang beredar di pasaran itu pakai perak. Oke, nah Indonesia masih ada pakai koin perak ya. Ada juga yang ada dikit pakai tembaga ya. Kalau yang perak nilainya kecil, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Kemudian yang 1000 udah pakai agak
besi, tembaga ya. Oke, kalau nilainya mau tinggi itu dia nilainya pakai yang lebih apa? Lebih tinggi mulia lah, bahan yang paling mulia gitu ya. Oke. Nah, kemudian batu permata. Nah, yuk bang pakai apa batu mata? Ya, batu mata itu biasanya batu-batu yang bernilai bagus juga ya. Oke, nah, kita bangun itu adalah sebenarnya apa yang bangun pakai batu permata itu. Nah, ini kalau saya lihat Rukman punya Bible itu adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan ya. Selalu dikatakan mereka adalah permata-permata yang indah. Nah, Yesus datang untuk mencari batu permata, yaitu jiwa-jiwa. Nah, itu mereka yang diselamatkan oleh kita, oleh pelayan kita, dan sebagainya. Nah, ada yang bangun pakai kayu. Nah, biasanya kita di Asia ya, membangun rumah, membangun gedung itu pakai kayu. Khususnya di zamannya dinasti-dinasti di Tiongkok, selalu pakai kayu membangun gedung istana dan sebagainya ya. Oke. Nah, kalau kita lagi di Asia sekarang di Indonesia, nah mungkin di sedikit sebagian yang ada di Afrika dan di India Selatan dan sebagainya, membangun rumah pakai rumput kering. Ini selalu oke. Indonesia selalu pakai itu ya. Apalagi Indonesia di bagian timur, di Bali dan sebagainya dulu-dulu masih orang pakai bangun rumah pakai rumput kering gitu ya sebagai atapnya dan sebagainya. Kemudian pakai jerami ya. Nah, ini yuk kita bangun semua ini pakai bahan yang sudah disebut itu. Nanti semua ini akan diuji. Nah, diuji oleh api. Di mana diujinya? Kalau di ayat ke-13 mengatakan itu masing-masing punya akan diuji, akan nampak mana yang tahan uji. Ya dah? Dengan api kan. Nah, kalau yang emas, perak, batu permata, wah semua diuji nggak apa-apa. Semua masih nilainya ada gitu ya. Oke. Tapi kalau yang bangun pakai kayu, rumput kering dan jerami, wah kena api semua hangus. Jadi apa dia? Abu arang ya. Semua habis nggak ada lagi. Gitu loh. Nah ini sebenarnya menunjukkan kepada kita apa yang kita bangun di atas dasar Yesus Kristus itu. Ya, nah kalau mereka yang bangun emas, perak dan sebagainya, mereka tidak rugi. Kita justru mereka akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang di Paulus katakan di sini ya. Mereka semua akan dapat pahala, tapi mereka yang membangun kayu rumput dan sebagainya, mereka akan kehilangan pahala. Karena you bangun di atas kayu pakai kayu sih ya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat-ayat yang berikutnya mengatakan di 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, sudah jelas. Oke. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, artinya kehilangan itulah pahala. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Oke. Tapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oke. Nah, kadang-kadang Yesus mengatakan kepada kita ya, diri kita ini adalah bait Allah. Ya, ya, supaya kita mengerti, memahami, ya, tidak merusak bait suci Allah itu diri kita sendiri. Oke, kadang-kadang kita hidup di dalam kedagingan, ya kita akan rugi nanti. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 5 itu ya, seorang Kristen yang hidup sama ayah, istri ayahnya ya, kanal gitu ya. Oke, dia akan dibakar, dia akan hancur, tapi jiwanya diselamatkan. Oke. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-18 sampai 19 itu adalah Paulus ingin supaya orang-orang Kristen satu gereja, yuk hindarilah hikmat dunia. Ini ya saudara, hikmat dunia ini memang sangat sangat mempengaruhi cara kita berpikir ya di dalam kehidupan orang Kristen ya. Makanya di sekolah-sekolah teologi itu kalau belajar filsafat itu memang harus punya dasar-dasar uh, iman doktrin yang kuat. Kalau Anda kita tidak mempunyai dasar iman yang kuat, you belajar filosofi, filsafat, saudara bisa dihanyutkan. Pikiran kita bisa ditawan istilahnya ya. Maka kita selalu memakai hikmat manusia untuk
melayani gereja Tuhan. Nah, satu hari kita akan rugi, kita akan rugi sendiri ya. Oke. Nah, karena itu di dalam ayat yang ke-18 sampai 23 itu Paulus ingin menekankan supaya kita menghindari hikmat duniawi, tapi kita harus memakai hikmatnya Allah. Oke, ada orang yang sombong ya, orang wah saya sekolah teologi yang sudah tinggi, saya sekolah ilmu falsafat dan sebagainya sebagainya. Kalau sudah lihat di ayat yang ke-9 itu, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Oke, sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdasannya. Gimana Tuhan menangkap? Iya, Tuhan akan mempermalukan orang yang memakai hikmat dunia kan. Tuhan sendiri akan mempermalukan dia nanti. Oke. Nah, jadi Paulus dia mau mengatakan kepada kita, saudara ya, bahwa kita harus memakai hikmat Allah, hikmat surgawi. Kenapa? Karena kita miliknya Tuhan. Terakhir dia penutupnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu adalah milikmu. Oke. Baik Paulus, Apolos nah, disebut lagi. Maupun Kefas. Nah, tiga orang ini hebat disebut ya. Kenapa? Karena mereka semua orang yang pintar berbicara. Nah, kalau kita katakan sekarang itu istilahnya itu pintar berkhotbah. Paulus hebat nggak? Oh ya, luar biasa dia orang pintar. Apolos fasih lidah. Kepas luar biasa. Iya, nelayan yang hebat bisa berkhotbah. 3.000 orang bertobat, kemudian 5.000 orang bertobat. Hebat nggak? Coba kenapa? Karena semua mereka ini adalah mereka mempunyai Roh Kudus atau mempunyai hikmat Tuhan yang luar biasa. Oke, lalu dia mengatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kamu. Jadi artinya begini, Paulus bukan bagi orang lain dia milik orang yang satu kelompok. Paulus bukan milik satu kelompok orang. Kefas Petrus bukan milik satu kelompok orang. Ya, kita milik Kristus. Nah, dan kamu adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Artinya apa? Ya artinya kita ini miliknya Allah. Nggak ada bedanya. Ya, kalau saya milik Kristus berarti saya milik Allah. Ya, karena saya adalah orang yang mempunyai roh Kristus dalam diri saya. Karena saya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan saya telah dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Maka saudara dan saya adalah orang yang milik Kristus, tentu juga adalah milik Allah. Kiranya pelajaran malam ini boleh membangunkan iman kita supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, iman yang benar dalam menghadapi arus zaman ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.